dunia ini, lalu setelah kematian atau setelah kehidupan dunia, apalagi yang akan terjadi pada kita dan seterusnya. Ini kita harus tahu, sehingga ada kajian yang sering dinamakan dengan ma'rifatul insan namanya, ya. Ma'rifatul insan, mengenal siapa manusia, mengenal siapa manusia. Saya sudah pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa mengenal diri ini penting, ya. Mengenal diri ini penting. Ketika kita tidak tahu siapa diri kita, kita tidak bisa menempatkan posisi kita yang tepat, ya. Seperti apa? Ada orang yang terlalu merendahkan dirinya sehingga dia eh, merendahkan diri sampai menyembah makhluk yang lebih rendah dibandingkan dirinya, ya. Menyembah batu, patung dan sebagainya. Ada yang terlalu, ya, terlalu merasa diri hebat, anggap diri sebagai Tuhan, ya. Wa ana rabbukum a'lam, aku Tuhan yang maha tinggi. Nah, siapa kita? Siapa dia? Kemudian tidak tahu tujuan hidup. So, di masjid dia deh. So. Tidak sampai soal sana itu yang begitu, di hari Jumat itu. Tapi Suaranya sunnahnya kecil adalah aneh. sajadah rakaat pertama, sholat sajadah rakaat pertama, kemudian sholat insan di rakaat kedua, itu sunnahnya. Nah, eh, itu kita diajarkan setiap hari Jumat untuk mengulang-ulang sholat ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar tafsirnya, kita akan lebih menikmati bacaan surah ini dan lebih paham apa maksud daripada surah ini. Kita kemarin sudah belajar ayat 1 dan 2, masuk ke ayat ketiga, tapi kita akan ulang sedikit. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ayat pertama ini menjelaskan tentang kondisi manusia sebelum ada di muka bumi, sebelum hadir di muka bumi. Hal ata 'alal insan. Ya, hal ata 'alal insan hinum minad dahri. Apakah atau bukankah pernah datang kepada manusia suatu waktu dari masa jauh sebelum dia hadir di muka bumi? Ya, lam yakun syai'an malkura, enggak pernah ada nama kita, tidak pernah kita disebut-sebut karena memang kita belum ada. Jadi kita berasal dari sesuatu yang sangat apa namanya? Kita berasal dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Tidak ada penyebutan nama kita.
Kadang-kadang udah muncul pun orang tuanya masih bingung, namanya siapa ini. Kadang-kadang nggak nyiapkan nama gitu kan. Nggak nyiapkan nama, ini anak siapa namanya dan ini nanti. Jadi kadang-kadang juga, nah kita belum sebut, belum ada apa-apanya kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut setelah itu kami ciptakan inna khalaqna al insan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Bos sekalian, kita sekarang sedang bicara tentang manusia insan ya, tentang insan. Insan ini adalah insan apa adanya, insan apa adanya. Nanti kalau air tuh air putih itu ya, air putih apa adanya itu. Dia akan menjadi mulia atau menjadi tercela itu setelahnya. Ya, insan ini hadir ya sebagai sosok yang mau dikasih apa saja siap ini. Ya, air putih ini kalau mau dikasih warna apa jadi dia. Ya, jadi. Nah, jadi insan, kita bicara tentang insan asli ini, insan asli. Nah, kalau dalam penelitian itu sering dikasih intervensi nanti. Nah, yang paling mulia ketika dia dikasih intervensi iman, masuk iman, mulialah dia. Nah, gitu ya. Ketika tidak, lalu dimasuki oleh unsur yang jahat, rusaklah dia. Nah, jadi kita sedang bicara tentang insan. Dalam arti dia apa adanya. Ya. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Ya. Sungguhnya kami menciptakan manusia. Min nutfatin amsyajin. Ya. Dari nutfah, tetes mani, amsyaj yang bercampur. Dari mani laki-laki dan dari perempuan ya bercampur, dan ini adalah keanehan, keajaiban yang sangat luar biasa. Dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya itu kok tiba-tiba menjadi makhluk yang bernama manusia dengan struktur lengkap ya, dengan apa namanya, tidak hanya strukturnya tapi sistem yang sangat lengkap. Itu dari mani Pak ya, dari mani yang kalau keluar itu kita aja, ini untuk apa air ini, bahkan kita merasa agak jijik gitu, kita kadang-kadang kita bersihkan itu mani. Dari situ tiba-tiba muncul manusia, lahir manusia dengan struktur lengkap, dengan sistem yang sangat-sangat ya, sangat-sangat lengkap. Sampai hari ini manusia dengan struktur lengkap dan sistem lengkap ini tetap menjadi bahan kajian yang sangat menarik dan tidak selesai, Pak. Ya, untuk sistem tubuhnya ilmu kedokteran bicara tentang, ilmu biologi bicara ya tentang siapa kita ini. Tapi tentang kejiwaannya juga, siapa manusia, ilmu psikologi dan sebagainya membahas tentang siapa kita ini. Ya. Dan terus tidak pernah selesai mengkaji siapa manusia. Padahal asalnya dari nutfatin amsyaj, ya, dari percampuran antara nutfah, setetes mani yang bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Setelah itu prosesnya kita udah nggak tahu lagi. Bagaimana proses terjadi, nanti yang mana dari percampuran air itu yang jadi manusia, itu yang mana, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ya, ada yang nggak jadi, ada yang jadi. Tidak semua yang bercampur nutfah itu jadi. Ya, tidak semua jadi. Ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya nggak dapat keturunan. Ada yang seperti itu. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, inna khalaqnal insan min nutfatin, dari nutfatin amsyaj, dari air mani yang hina, untuk mengingatkan kita bahwa kita ini, sekalian, kalau
kita aslinya adalah dari nutfah, lalu kita nanti tidak apa namanya, tidak mengupgrade diri kita menjadi mulia dengan petunjuk dari Allah, maka kita akan menjadi manusia yang tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah hadir di muka bumi, nabtali, ini kalimat ya Al-Qur'an ini Masya Allah. Jadi min nutfatin amsyajin nabtali, dari campuran air manis, tetes air mani yang bercampur. Setelah itu tujuan kami hadirkan manusia untuk kami uji, untuk kami uji hidup mereka di dunia ini. Ya, ada ujiannya, ya, ada ujian. Nah, hidup tujuannya untuk apa? Untuk menjalani ujian. Untuk apa ujian? Untuk mengetahui mana yang lulus, mana yang tidak lulus, ya. Mana yang lulus, mana yang tidak lulus dalam perjalanan hidup ini. Nah, nanti ada soal-soal yang harus kita jawab, tapi soalnya nggak pakai lembaran-lembaran tulisan, tapi pakai amal, ya. Kita pakai amal, kita pakai keyakinan sebagainya. Lalu supaya bisa bisa menjalani ujian, dikasih perangkat supaya bisa menjalani ujian. Faja'alnahu samian basiro. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada Quran dilihat kalimat-kalimatnya, kata-katanya, supaya kita langsung bisa apa namanya, bisa ngelihat itu bagaimana tarkib namanya, ya, bagaimana Allah merangkai ayat itu, kata demi kata itu semuanya, bahasa kita daging semua, ya, itu daging semua, betul-betul luar biasa. Jadi nggak ada yang lewat itu, ya. Setelah lahir dari nutfatin amsyaj, tujuannya disebutkan untuk kita semua hidup ini untuk nabtali, untuk diuji, ya. Hidup ini untuk menjalani ujian, ya, menjalani ujian, kemudian supaya bisa menjalani ujian dikasih faja'alnahu samian basiro. Kami ciptakan untuknya samia, ya, pendengaran dan penglihatan, ya. Ujian untuk apa? Kemarin kita sudah bahas di dalam pertemuan yang lalu, dengan takalif asyariyah yang paling utama, diuji untuk menjalankan aturan-aturan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Itu ujiannya, ya. Ada, kalian tidak hanya hadir di muka bumi kemudian bebas sebebas-bebasnya, tidak, tapi ada aturan kalian dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, untuk bisa menjalani ujian tersebut, maka kami kasih pendengaran supaya kalian belajar ilmu syariat, ilmu agama, karena kalian akan menjalaninya, kalian akan melaksanakannya, kalian harus belajar. Nah, alat untuk belajar namanya sami, ya, samian basiro. Kita berasal dari perut ibu nol, tidak punya apa-apa, ya. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, tak punya ilmu sama sekali. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Setelah itu kami kasih kalian sama basor, ya, dan fuad. Jadi dikasih modal sama Allah supaya dapat ilmu. Supaya dapat ilmu. Faja'alnahu sami'an basiro. Ya. Nah, sekarang disebutkan
Di antara sarana belajar apa? Kata orang sekarang istilahnya samian itu adalah audio, ya. Kemudian basiro apa? Video, ya. Jadi audionya untuk digunakan untuk mendengar, kemudian video untuk ngelihat. Nah, jadilah dia dikembangkan menjadi audio visual, gitu ya. Audio visual bisa didengar, bisa dilihat. Itulah sumber pembelajaran dan dari situlah kita bisa, ya, alat sarana pembelajaran sehingga kita bisa menangkap ilmu. Nah, selanjutnya untuk udah dikasih modal nih, tujuannya dikasih untuk ujian, untuk diuji dengan ilmu-ilmu syariat dilaksanakan enggak nih. Yang kemudian dikasih modal, fajalnahu sami'an basira. Itu Setelah itu paketnya tuh ada kasih keju, petunjuk, ada tuh ya. cireng ya. Dikasih petunjuk gimana menjalankan syariat ini. Nah, begitu ya, dikasih petunjuk. Nah, itu ayat ke Mau empat. ngasih Fitri, pokoknya yang itu Ayat ya. ketiga. Inna hadaina husabila. Inna hadaina Dia makannya makanan tradisional. Ya. Lalu sungguhnya kami telah menunjukkan kepada kalian jalan. Ya. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada kalian jalan. Ditunjukkan. Kalau bahasa kita apa? Petunjuk cara cara untuk supaya ujian bisa nih dikasih petunjuk bagaimana ngerjakan soal gitu ya. Petunjuknya ya, bagaimana ngerjakan soal ini ya. Ada kisi-kisinya ya. Harus begini supaya bisa jawab ya, supaya bisa jawab. Dikasih oleh Allah petunjuk. Nah, inna hadaina husabil. Jadi tidak hanya diuji tanpa ada keterangan, penjelasan, petunjuk untuk menjalani ujian. Dikasih alatnya untuk belajar dulu dengan samian basiro, dikasih petunjuk bagaimana melaksanakannya. Ya, bagaimana melaksanakannya. Inna hadainahu. Sesungguhnya kami kasih hidayah. Itulah mana hadainahu itu kami kasih hidayah, ya. Kami kasih petunjuk begini loh jalannya, begini harus kalian laksanakan itu sepanjang hidup. Inna hadainahu. Sesungguhnya kami kasih mereka petunjuk. Nah, hadirin sekalian, kalau kita baca Al-Qur'an, hadainahu ini ada beberapa ya artinya. Tapi kalau kita lihat tafsir di ayat ini, hadainahu artinya bayannahu. Sesungguhnya kami jelaskan, ya. Sesungguhnya kami jelaskan kepada manusia. Ini loh syariat itu ini nih, ya. Ini lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu sudah ada petunjuknya tuh, ya. Ada petunjuknya. Yang ini bermanfaat, yang ini berbahaya. Ini jangan lakukan ini yang ini lakukan. Itu namanya hadainahu, kami jelaskan mana yang bermanfaat untuk kalian, mana yang berbahaya untuk kalian, mana yang harus kalian lakukan, mana yang harus kalian tinggalkan, mana yang sebaiknya kalian lakukan, mana yang sebaiknya kalian tinggalkan. Ya, maka yang wajib kalian lakukan namanya wajib. Yang harus kalian tinggalkan namanya haram. Yang sebaiknya kalian lakukan namanya sunnah. Yang sebaiknya kalian tinggalkan namanya makruh. Nah, jadi itu sudah dijelaskan itu. Ini namanya hadainahu. Kami kasih petunjuk. Ya, kami kasih petunjuk. Namanya di sini petunjuk namanya hidayatu ad-dilalah wal bayan, ya, wal irsyad namanya. Petunjuk dilalah. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Itu namanya petunjuk di dalam Al-Qur'an itu. Inilah disebut dengan hudal linnas. Nah, kan tadi kan al-insan itu jamaknya apa? Annas. Ya, annas. Inilah namanya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya disebut dengan al-insan di sini. Inna hadaina husabil. Jadi hadirin sekalian,
Al-Quran ini bukan petunjuk untuk orang mukmin saja, tapi petunjuk untuk seluruh manusia. Ya, petunjuk untuk seluruh manusia. Siapapun yang lahir dari manusia, silahkan merujuk kepada Al-Quran. Insya Allah dia akan ketemu petunjuk itu. Ya, dia akan ketemu petunjuk Al-Quran. Nah ini inna hadainahu, kami kasih dia petunjuk. Ada yang lebih tinggi lagi daripada petunjuk namanya hadaina di sini, yaitu nanti ada hudal linnas. Al-Quran itu ada hudal lil muttaqin. Ada nggak Pak? Temu nggak ayatnya? Hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, hudal lil muttaqin. Kalau yang hudal linnas di mana? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ya, hudal linnas. Ya. Jadi dia petunjuk untuk manusia secara umum, tapi juga nanti dia menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa secara khusus. Ya. Nah, petunjuk umum ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang mau bertakwa, yang takut dengan larangan Allah, yang mau taat dengan perintah Allah. Itulah nanti petunjuk ini baru bermanfaat. Ya. Jadi manusia nanti terbagi dua. Ya. Manusia terbagi dua. Coba lihat ayat berikutnya, kata berikutnya. Imma syakiron, wa imma kafuro. Ya. Imma syakiro wa imma kafuro. Ternyata dalam menyikapi hadainahu, petunjuk yang kami kasih nih, turunnya Al-Quran, petunjuk ke Al-Quran ini, ternyata ada dua manusia. Manusia terbagi dua. Ada yang syakiron, ada yang kafuro. Ya, ada yang syakuron, ada yang imma syakiron, wa imma kafuro. Ada yang bersyukur, ya, ada yang bersyukur. Akhirnya ketika dia bersyukur, dia manfaatkan sami'an basironya. Dia manfaatkan sami'an basironya. Samanya alat untuk mendengar dia syukuri dengan apa? Dia pakai Pak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dia pakai untuk mendengar hidayah petunjuk hidayah hadainahu itu dia pakai. Dia pakai samanya dia pakai basornya, penglihatannya untuk apa? Untuk melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syakir. Ya, yang syakir adalah dikasih oleh Allah alat dipakai untuk yang Allah suka. Ya. Dikasih oleh Allah pendengaran, dia dengarkan yang baik-baik untuk mendengarkan petunjuk. Nah, ternyata ada yang kafuro. Kafuro di sini kufur nikmat, Pak. Kufur nikmat. Nah, di sini petunjuk itu luar biasa ya. Jadi, nikmat Allah itu ada 3 di sini disebutkan. Apa kira-kira Pak, Bu? Nikmat Allah di sini. Ajalnahu sami'an basira. Setelah itu inna hadaina hussabil. Sesungguhnya kami kasih petunjuk. Itu Pak, Bu, itu nikmat. Satu nikmat perangkat, yang kedua nikmat petunjuk. Ya, nikmat petunjuk. Ya, kalau dikasih perangkat tapi nggak ada petunjuknya, untuk apa, gimana cara, apa yang mau dilihat, apa yang mau didengar, nggak dapat juga kita. Tapi ini loh, ya, ini loh yang harus kalian lihat, ini yang harus kalian dengarkan. Nah, itu nikmat, masya Allah. Ya, nah ternyata ada yang syakir. Dia pakai telinganya, dia pakai penglihatannya, dia gunakan ya petunjuk Allah ini, dia dengarkan, dia pelajari, dia lihat. Itu namanya syakir namanya. Nah, ada yang Pak
telinganya nggak dipakai untuk mendengar yang baik-baik. Telinganya dipakai untuk yang mana? Yang laho, Pak. Yang laho. Dan inilah proyek besar orang-orang yang ingin memalingkan manusia dari Al-Quran. Ini proyek besar. Mereka mengatakan waqala alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan jangan kalian mendengarkan Quran ini bikin gaduh. Bikin gaduh. Gaduh itu suara-suara yang membuat orang nggak mau, nggak suka, dan nggak terdengar Quran itu sudah. Maka dibuatlah alternatif lagu, suara, audio, video yang membuat orang itu lebih suka ke situ, nggak suka ke Quran. Ya, ini akhirnya orang telinganya lebih suka mendengar yang bukan hadainahu, bukan petunjuk, dialihkan, dibelokkan, dilalaikan untuk mendengar yang lain. Dan ini korbannya tidak sedikit. Ya. Yang akhirnya menjadi kufur nikmat. Dikasih telinga normal, tapi nggak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mata normal, nggak dipakai untuk melihat ayat dan kebesaran Allah, tidak melihat untuk melihat Al-Qur'an petunjuk yang sebenarnya. Ini adalah pembelokan dari tujuan kita belajar. Makanya di sini dijelaskan siapa manusia. Faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabil. Ya, inna hadainahu, kami kasih petunjuk. Nah, jadi telinga pakai, penglihatan pakai, gunakan petunjuk. Ya, tapi ternyata manusia terbagi dua, syakiron dan kafuro. Imma syakiro wa imma kafuro. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Nah, hari ini kita ingin komitmen, janji, gak usah banyak-banyak belajar, tapi mari kita atur manage dan syukuri. Hari ini kita dapat satu kalimat saja hari ini udah bagus, yaitu syakir. Ya, imma syakiron wa imma kafur. Kita mengenal nikmat, yaitu nikmat sami'an, nikmat basiron, nikmat hidayah. Itu dulu nikmat itu. Ya. Faja'alnahu sami'an basira, kemudian inna hadainahu as-sabil. Ya. Kita mau jadi yang mana? Jadi kita syakir, orang yang pandai bersyukur. Manfaatkan telinga untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya. Kemudian manfaatkan penglihatan untuk melihat yang baik-baik, dan manfaatkan hidayah Al-Quran ini untuk kita pelajari, supaya kita tahu bagaimana cara menjalani hidup dengan takalib syariah. Jangan menjadi kafuro, menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ayat berikutnya itu adalah akibat. Ayat berikutnya itu tentang dampak akibat dari orang yang bersyukur, ya, apa manfaatnya orang yang bersyukur, dan bagaimana nanti apa dampak dari orang-orang yang tak pandai bersyukur. Nah, itu berikutnya. Jadi ini luar biasa. Baru 3 ayat kita sudah tahu untuk apa ini manusia ini, dari mana, dari sesuatu yang tidak ada sama sekali, diciptakan dari sesuatu yang sangat hina, kemudian menjadi manusia yang sempurna, kemudian dikasihlah perangkat untuk tujuannya untuk apa? Untuk diuji hidup ini, untuk menjalani ujian, dikasih perangkat namanya sami'an basiro, dikasih hidayah. Ya, tapi nanti manusia terbagi dua, ada yang syakiran, ada yang kafuro. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya, jadi itu yang
mau kita ambil pelajaran hari ini menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya, ini yang dapat sampaikan, mungkin karena di masjid kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Insya Allah dari kajian tadi ada banyak inti atau daging yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dagingnya jadi vitamin, jadi protein, bermanfaat dalam kehidupan kita. Insya Allah pastinya juga ada yang ingin bertanya. Fadal, kita berikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Semakin jelas Al-Insan ini, kita mengenal profil diri dulu, baru lebih lanjut kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari surah Al-Insan ini saya membaca arti dari surat ini, ayat ke-7. Di situ disebut nazar, Pak. Nazar. Nazar ini seperti kita ketahui adalah niat seseorang ketika ia lulus atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lulus dari sekolah, lulus menjadi pegawai atau segala macam, atau sembuh dari penyakit. Nah, ia bernazar. Yang saya tanyakan sini kaitannya dengan nazar, apabila orang melaksanakannya, apakah dia termasuk orang yang bersyukur? Tetapi sebaliknya, kalau tidak dilaksanakan, apakah dia termasuk orang yang kufur? Nah, ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu lagi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya salah dari Al-Insan. Manusia itu dalam Al-Quran diantaranya saya kalau saya tidak salah itu disebut dengan Al-Insan yang hari ini kita bahas. Kemudian ada ayat wa ana basarum mislukum wa basyar, dan dalam surat An-Nas disebut dengan An-Nas. Tentunya pilihan-pilihan kata ini ada makna dan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon jelaskan. Terima kasih. Mungkin langsung, Ustaz, ada 2 pertanyaan. Baik, makasih. Pak Abu melompat jauh nih, ya. Nah, belum sampai. Ya, belum sampai ya. Masih 3 ayat lagi, 4 ayat lagi ya ke depan ya tentang jadi untuk Pak Abu sabar ya. Ya, terlalu laju. Iya. Masih 4 ayat berikutnya nanti kita akan bahas tentang nazar dan apa nazar itu macam-macam bentuknya, jenisnya. Ya, nanti yang mana disebut yang boleh, mana yang tidak boleh, macam-macam nanti kita akan belajar ya. Tapi di antaranya yang dipuji oleh Allah sendiri yufu nabi nazari, nanti berikutnya mereka wafa, yaitu memenuhi nazar yang mereka telah nazarkan. Tapi nazar yang mana itu nanti ada ininya ya, ada pelajarannya insyaallah. Kemudian tentang masalah insan dengan annas. Annas itu jamak, Pak. Ya, annas itu jamak dari insan. Ya, jamak dari insan. Kalau insan itu satu.